Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Siti Rifda Nurfitriani dari kelas 8A. Di sini aku akan mempresentasikan buku Muda Mendunia. Dari buku Muda Mendunia, aku akan mempresentasikan bab yang kedua yang berjudul bukan tentang kemampuan tapi tentang kemauan. Keberhasilan dan kebesaran hidup tidak ditentukan oleh kecerdasan, bakat, atau kemampuan bawaan yang hebat semata, melainkan oleh kemauan yang kuat, tekad yang bulat, serta kesediaan hati untuk orang lain demi kebaikan dan berkorban demi kebaikan orang lain. Orang yang benar-benar hebat bukan hanya yang mampu melakukan sesuatu, melainkan yang mau melakukannya dengan tulus, rela berbagi, dan mengutamakan manfaat bagi sesama di atas kepentingan sendiri. Penjelasan dan contoh tokoh dalam bab ini. Saat berpidato di Kairo, beliau menyampaikan pesan mendalam. Jika diberi pilihan antara kecerdasan intelektual, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan spiritual, iman, nilai kebaikan, dan akhlak mulia, beliau akan memilih kecerdasan spiritual terlebih dahulu. Namun, beliau sangat bersyukur karena Allah menganugerahkan keduanya secara lengkap. Hal ini mengajarkan ilmu yang tinggi tanpa didasari nilai kebaikan, dan iman tidak akan membawa kebaikan yang sejati. Kecerdasan intelektual membuat kita mampu melakukan sesuatu, tetapi kecerdasan spiritual mengarahkan kemampuan itu untuk hal yang benar dan bermanfaat. Buffett menjadi orang terkaya di dunia tahun 2010, melampaui Bill Gates. Namun yang lebih mengagumkan, 2 tahun sebelum itu, beliau sudah menyumbangkan 80% kekayaan, sekitar 300 triliun rupiah, kegiatan sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang jauh lebih mulia, beliau menyumbangkan 100% seluruh hartanya semata-mata demi kebaikan sesama dan jalan kebenaran. Pelajaran yang diambil, orang yang benar-benar besar dan berpengaruh bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan seberapa besar hati mereka untuk berbagi dan berkorban. Kebesaran hidup tercermin dari nilai-nilai kebaikan yang dijalani, bukan sekedar kekayaan atau kemampuan yang dimiliki. Tahun 1953, Edmund Hillary dan pemandu pendaki asal Nepal, Tenzing Norgay, menjadi manusia pertama yang berhasil menaklukkan puncak Everest, tempat tertinggi di dunia. Namun jarang orang tahu nama tentang Tenzing meski ia berjalan di depan. Ketika ditanya, mengapa Anda memberikan Edmund Hillary melangkahkan kaki pertama ke puncak, padahal Anda orang yang berjalan di depan? Tenzing menjawab dengan tulus, "Ya, benar, saat itu tinggal 1 langkah lagi. Saya persilahkan Edmund Hillary agar ia menjadi orang pertama yang mencapainya karena itulah impiannya. Impian saya hanyalah membantu dia meraih impiannya." Kisah ini mengajarkan makna luhur. Kebahagiaan dan kebesaran hati terlihat ketika kita rela mengalah, memberi jalan, dan membantu orang lain meraih keberhasilan. Tanpa menuntut pujian atau pengakuan, semangat berkorban dan kebaikan tulus inilah yang menjadi bukti kemauan yang jauh lebih mulia daripada sekadar kemampuan fisik atau kepintaran. Penulis buku juga berpengalaman selama 2 tahun. Setiap kali bertemu orang hebat dan bertanya tentang rahasia keberhasilan mereka, selalu ditemukan satu benang merah yang sama. Di balik setiap orang besar senantiasa ada amal kebaikan yang luar biasa dan menakjubkan. Sering kali kita bertanya, mengapa orang sehebat dan sebaik mereka bisa ada, padahal kemampuan kita mungkin terlihat biasa saja. Jawabannya sederhana, semua itu bukan karena kemampuan yang luar biasa, melainkan karena kemauan yang kuat dan kesediaan hati yang tulus untuk berbuat kebaikan. Kesimpulan akhir bab, kunci keberhasilan dan kebesaran hidup bukan terletak pada seberapa hebat kemampuan yang kita miliki, melainkan pada seberapa besar kemauan, tekad, ketulusan hati, serta kesediaan kita untuk beramal dan berkorban demi kebaikan orang lain. Kemampuan adalah anugerah, tetapi kemauan untuk berbuat baik adalah pilihan yang menentukan derajat dan kebahagiaan hidup kita. Semakin tulus dan besar kebaikan yang kita tanam,
semakin besar pula pengaruh dan kebesaran diri kita yang sesungguhnya. Di balik orang-orang besar senantiasa ada amal kebaikan yang mempesona. Sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.